Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairina Handini dengan NIM 17001623073. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membagikan beberapa tips mengenai teori komunikasi dalam organisasi. Khususnya teori komunikasi dalam organisasi menurut teori dari para ahli yaitu Michael Berger. Nah, sekarang kita akan membahas secara mengerucut terkait teori komunikasi yang dipaparkan oleh ahli yaitu Michael Berger. Michael Berger mengatakan bahwasannya teori komunikasi organisasi dalam kelompok kecil maupun kelompok besar merupakan komunikasi antara individu satu dengan individu lain ataupun dengan kelompok satu dan juga kelompok lain dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, Michael Berger akan mengaitkan bagaimana suatu kelompok organisasi berkomunikasi secara tatap muka di antara keduanya untuk mencapai tujuan bersama. Tentu, Michael Berger juga turut mengatakan bahwasanya komunikasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu hasil yang akan ditujukan dalam kelompok organisasi tersebut yang memiliki makna mendalam. Oke teman-teman, karena tadi aku udah ngejelasin sedikit terkait teori komunikasi menurut Michael Berger. Nah, sekarang aku bakalan ngasih tahu 4 tips bagaimana dalam menerapkan teori komunikasi tersebut dalam suatu kelompok kecil dan juga kelompok besar. Yuk kita simak. Yang pertama kalian harus memperjelas terlebih dahulu jika ada suatu pertemuan, suatu meeting, suatu diskusi di dalam kelompok. Jangan sampai pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Semisal sebelum pertemuan kalian harus menentukan satu topik yang relevan, satu topik yang nantinya akan menghasilkan output yang baik dalam organisasi tersebut. Kalian harus bisa menyampaikan hal itu dengan baik, dengan efektif supaya anggota ataupun teman kalian yang di dalam organisasi tersebut menjadi terbrainstorming. Brainstorming nantinya akan bertukar ide, bertukar pikiran dengan baik dan juga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi organisasi tersebut. Yang kedua, menurut teori Michael Berger, kalian juga perlu memfasilitasi adanya hubungan komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut. Misalnya kalian sedang ingin mengadakan rapat, kalian harus bisa memfasilitasi rapat ataupun meeting tersebut. Seperti contohnya pada di dalam suatu ruangan, suatu room Zoom, ataupun suatu telepon. Nah, hal tersebut perlu difasilitasi supaya hal tersebut bisa terjalan dengan baik, bisa terjalan secara efektif dan juga bisa terjalan sesuai dengan tujuan dari adanya komunikasi tersebut. Nantinya dengan memfasilitasi, kedua orang yang melakukan komunikasi tersebut akan merasa nyaman, merasa damai, dan juga merasa bahwa komunikasi tidak hanya terjadi dalam satu arah saja, tetapi juga terjadi di dalam dua arah. Tips yang ketiga, gunakan komunikasi tersebut sebagai instrumen dalam memecahkan masalah ataupun mempengaruhi seseorang. Jadinya dengan adanya pertemuan tersebut nantinya akan melahirkan suatu komunikasi yang baik jika terlahirnya adalah solusi dari pemecahan masalah tersebut. Contohnya di dalam suatu rapat, nantinya rapat tersebut akan dirembukan, akan diumumkan di dalam pertemuan tatap muka tersebut. Nantinya akan ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti contoh organisasi mendapatkan suatu masalah yang serius lalu dihubungi anggota-anggotanya serta melakukan adanya diskusi dan juga komunikasi antara individu satu dengan individu lain, antara ketua satu juga ketua lain. Nah, nantinya hal tersebut akan melahirkan suatu solusi yang bermanfaat. Yang keempat, batasi ukuran kelompok diskusi serta lakukan efektivitas dalam tatap muka. Hal ini juga turut disampaikan dalam teori Michael Berger, di mana Michael Berger menyampaikan bahwa komunikasi organisasi tersebut hanya berlaku pada 2
2 orang ataupun lebih. Nah, di mana jika terlalu banyak orang yang berkomunikasi di dalam organisasi ataupun di dalam pertemuan tersebut akan mengurangi nilai-nilai informasi yang tercapai. Untuk itu, dengan adanya semakin dikit orang yang melakukan komunikasi, maka semakin banyak pula informasi yang tercapai serta makna yang terkandung di dalam komunikasi tersebut juga turut tercapai dengan baik. Oke teman-teman, karena tadi kita udah membahas sedikit terkait 4 tips bagaimana menjalankan komunikasi dalam suatu organisasi dan juga kelompok kecil maupun kelompok besar. Tentu di dalam hal tersebut ada kaitannya bagaimana seseorang ini menjadi pendidik ataupun tenaga pendidik, guru maupun dosen secara baik dan benar melalui teori komunikasi tersebut. Yang pertama, seorang guru harus menyiapkan tujuan yang jelas bagaimana sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, nantinya guru tersebut akan mengadakan diskusi secara interaktif antara dua arah, baik dari segi guru dan juga segi siswa. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa kehangatan di antara kedua belah pihak dan juga komunikasi yang baik akan terjalin nantinya. Dan yang ketiga, tentunya difasilitasi oleh guru. Bagaimana guru menyediakan media secara baik untuk menjelaskan suatu hal kepada siswa dalam suatu kelompok. Nantinya kelompok tersebut akan berdiskusi apa yang telah disampaikan oleh guru dan juga menghasilkan output yang diharapkan. Oke, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat secara besar mengenai tips-tipsnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.